Dan untuk membahas lebih lanjut, update market terkini sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Kenji Putra Cahaya, Head of Business Development PT FAC Sekuritas Indonesia. Mas Kenji, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Kenji, melihat posisi penutupan indeks harga saham gabungan di kemarin, bagaimana kemudian peluangnya di hari ini dan apa yang bisa dicermati? Oke, pagi Mas Fajar. Ya, jadi kalau kita lihat penutupan IHSG kemarin, kita sih menangkap sinyal-sinyal positif ya. Gimana kalau dari makronya sendiri juga dari The Fed juga ini dovish gitu. Dari Jerome Powell juga sudah menyebutkan akan ada potensi penurunan suku bunga. Hopefully kalau market makronya bagus, suku bunganya turun juga itu akan impact positif ke IHSG dan market domestik kita. Jadi, tapi kalau untuk sekarang memang masih konsolidasi, semoga nggak break support di sekitar 7230 dari IHSG. 230 untuk indeks harga saham gabungan, sementara kemarin pemirsa pada penutupan perdagangan Rabu, ini IHSG kembali ditutup menguat 0,24% ke 7.267,04. Tapi apakah kemudian sentimen global tadi sudah cukup berdampak terhadap pergerakan IHSG di sepanjang Juli ini? Mas Kenji, karena kita lihat ini dalam 10 hari terakhir, IHSG sebetulnya masih dominan bergerak menguat meskipun secara year to date, penguatannya hanya tipis saja 0,2%. Sepanjang Juli ini sampai dengan tanggal 10 kemarin, bagaimana kemudian pengaruh sentimen global dan juga domestiknya sendiri? Apa yang kemudian cukup mendominasi? Nah, oke. Kalau dari domestik memang defisit fiskal jadi masih faktor pemberat sebenarnya. Tapi kalau kita lihat Juni ini, sentimen laporan kuartal 2 2024 ini jadi stimulus sendiri buat market domestik. Khususnya IHSG itu kita harapkan emiten-emiten yang khususnya big caps gitu, dengan laporan Q2-nya yang cukup diprediksi akan cukup bagus gitu. Nah, ini bisa mendongkrak posisi IHSG sekarang di domestiknya. Nah, kalau dari makro sendiri, ini kan sebenarnya penurunan suku bunga The Fed ini kita sudah tunggu-tunggu nih gitu. Dalam arti market global sudah menunggu-nunggu. Nah, kemarin lusa lah itu dari Jerome Powell juga sudah memberikan sinyal-sinyal. Hopefully kalau bisa agak cepat di September ini prediksi-prediksi beberapa analis pasar itu kalau data inflasi Amerika membaik gitu dan juga pertumbuhan ekonominya juga membaik dari sisi US-nya sendiri, kita harapkan secepatnya sudah bisa turun suku bunga supaya makin memboost lagi IHSG ini, Mas Fajar. Oke, bisa memboost IHSG kembali ke level-level yang lebih tinggi. Sementara di 2024 sendiri, sebetulnya Mas Kenji apakah kemudian merevisi target dari IHSG melihat perjalanannya sudah satu semester kemarin Juni, sementara di semester kedua kita baru mulai memasuki 10 hari pertama. Apakah kemudian ada target-target baru atau mungkin belum terlalu jauh juga dari target sebelumnya? Oke. Kalau dari target IHSG memang belum terlalu jauh. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena 2024 ini kan tahun politik nih, kalau bisa kita bilang. Jadi beberapa pelaku pasar, baik itu global ataupun domestik itu memang menunggu nih posisi. Jadi banyak kalau di lapangan gitu ya, mereka menunggu nanti polisi-polisi apa setelah pengangkatan yang akan dibuat oleh presiden terpilih baru kita. Nah, ini jadi faktor utama. Jadi memang kalau untuk 2024 masih sesuai ekspektasi Mas Fajar, pergerakannya nggak terlalu yang optimis. Kita tentu optimis, tapi konsolidasinya masih terjaga lah di level-level tersebut ya. Hopefully IHSG itu bisa di posisi end of year ya, itu posisi bisa 7.300, tutup di atas 7.300 begitu Mas Fajar. Di atas 7.300 ini masih cukup optimistis begitu ya melihat kondisi terkini dari indeks harga saham gabungan. Sementara dari rupiah sendiri sedikit Mas Kenji, ini melihat perjalanannya secara year to date, rupiah juga mengalami kenaikan begitu ya meskipun dalam beberapa hari terakhir agak sempat mereda begitu. Apakah kemudian sentimen rupiah juga masih cukup berkorelasi dengan indeks harga saham gabungan terkini atau ini sudah kemudian price in sebetulnya dari para pelaku pasar? Oke, kalau posisi rupiah sekarang, kalau saya bisa bilang sebenarnya sudah cukup price in gitu Mas Fajar. Cuma kemarin memang sentimen-sentimen yang kurang bagus untuk rupiah sendiri, defisit fiskalnya gitu. Jadi Oke. semester 1 77,3 triliun gitu. Nah, ini defisit fiskal semakin lebar sebenarnya semakin nggak bagus untuk rupiah. Nah, hopefully faktor penyeimbangnya tadi yang saya sebut Ya. sebelumnya adalah penurunan suku bunga The Fed yang bisa bikin balance lah begitu untuk sentimennya.
Oke, jadi memang tetap diharapkan itu ya menjadi salah satu sentimen utama untuk kemudian juga mempengaruhi market dan bahkan nilai tukar sendiri. Melihat ataupun menunggu keputusan dari The Federal Reserve sendiri, kalau kita tarik ke sektor perbankan di dalam negeri, terutama dari emiten-emiten tercatat, ini perbankan sendiri prospeknya seperti apa, Mas Kenji? Karena kemarin kita lihat juga beberapa sektor keuangan begitu ya, terutama dari sisi perbankan sempat mengalami pergerakan yang cukup bisa menarik begitu, tapi apakah kemudian masih cukup prospektif di semester kedua? Oke, jadi kalau kita lihat emiten-emiten perbankan, memang di semester satu ini dari masing-masing public association yang dilakukan itu memang cukup memuaskan, dalam arti contoh penyaluran kreditnya bahkan melebihi ekspektasi untuk beberapa emiten yang kita tahu lah gitu. Hmm. Nah, untuk semester 2 ini memang kita harapkan sentimen tadi laporan keuangan Q2 atau per semester 1 ini bisa membooster. Dan juga kalau dari harga ini saya lihat nih minggu-minggu ini itu asing juga sudah mulai masuk net buy untuk beberapa emiten perbankan big caps. Nah ini mungkin investor-investor khususnya untuk yang medium sampai long term ini biasanya tertarik nih Mas Wajar untuk chip in atau untuk akumulatif buy saham-saham perbankan yang secara teknikal sebenarnya posisinya sudah cukup bagus mendekati support biasa. Nah ini prospeknya saya rasa di semester 2 untuk emiten perbankan secara teknikal bagus, fundamentalnya juga didukung oleh fundamental emitennya yang cukup oke. Oke, fundamental cukup oke, teknikal juga cukup menarik. Lantas saham-saham perbankan apa aja sih sebetulnya yang bisa kita lirik sekarang-sekarang ini? Tapi nanti Mas Kenji kita lanjutkan usai jeda. Dan pemirsa tetaplah bersama kami segera kembali.